Kaltim akan menjadi ibu kota negara baru Ada pemilihan jagung komposit maupun jagung hibrid. optimis. Kali ini kita bertemu dengan Ibu Tarbiyatul Munawwarah, peneliti di BPTP Kaltim. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu Diani. Mungkin kali ini pembahasan kita tentang potensi lahan yang ada di Kaltim. Seperti kita tahu bahwa Kaltim akan menjadi ibu kota negara baru. Dengan demikian kebutuhan pangan pasti meningkat. Padahal potensi lahan cukup luas ya Bu ya untuk pengembangan pangan di Kaltim. Iya. Jadi untuk Kalimantan Timur itu tersedia lahan kering sekitar 89 hektar, 98,9% atau 14,5 juta hektar. Namun kondisi lahan Kalimantan Timur sangat berbeda dengan di Pulau Jawa seperti itu. Jadi kalau untuk pengembangan pangan ada trik atau tips yang bisa diberikan nggak untuk pengembangan produktivitas pangan kita, terutama di memenuhi kebutuhan di Kaltim sendiri? Ya, sumber daya lahan Kalimantan Timur cukup luas, didukung oleh juga teknologi inovasi khususnya untuk komoditas jagung, pengembangan jagung itu merupakan peluang bagi pengembangan di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk juga dari sisi harga saat ini cukup menjanjikan harga jagung bibilan seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya kalau untuk pengembangan pengembangan produksi jagung, sebenarnya potensi lahan kita mendukung ya Bu? Mendukung sekali. Ya. Oke. Kalau untuk varietas-varietas Bu yang sudah berkembang di Kalimantan Timur sendiri, itu varietas apa ya Bu yang adaptif dan mungkin dan produktivitasnya itu cukup tinggi, sehingga itu kan biasanya yang pasti dikejar ya biasanya. Itu apa saja kira-kira? Ya, jadi berdasarkan hasil pengkajian kita setelah melalui proses ada sekitar 5-10 tahun itu memang pemilihan bisa pada pemilihan jagung komposit maupun jagung hibrida. Apa itu bedanya? Sangat berbeda. Jadi untuk jagung komposit itu memang produktivitasnya lebih rendah dibanding jagung hibrida. Namun dalam hal ini untuk pengembangannya lebih mudah karena bisa ditanam berulang kali seperti itu. Sedangkan jagung hibrida itu adalah jagung yang khusus satu kali tanam. Setelah itu kita harus menggunakan benih yang baru lagi. Nah, beberapa varietas jagung yang sudah adaptif dan kita kembangkan di Kalimantan Timur yaitu Bima, kemudian Nasa, kemudian NK22, termasuk juga jagung komposit, Sukmaraga dan Lamru, dan terakhir kita sudah mengembangkan juga jagung CH29 seperti itu. Kalau untuk benihnya sendiri, ketersediaan benih jagung-jagung tersebut apakah mudah didapatkan atau harus melalui perlakuan tertentu untuk mendapatkannya? Ya, nah Jangkauan petani terhadap benih tersebut. ya. Jadi khusus untuk jagung-jagung yang produksi Badan Litbang saat ini memang terkendala dengan ketersediaan benih, sehingga BPTP itu mengawal membina penangkar benih untuk menjadi penyedia benih seperti itu. Sementara untuk jagung komposit sangat mudah begitu, tidak ada proses perlakuan khusus begitu. Bu tadi sudah menjelaskan tentang jagung komposit dan hibrida Bu. Kalau pasar sendiri Bu atau petani sendiri Bu, lebih suka mana sebenarnya untuk produksi jagung atau menanam jagung? Jenis apa yang sebenarnya lebih disukai oleh petani ataupun disukai oleh pasar? Ya, terkait dengan permintaan pasar biasanya tergantung dari produk yang ingin dibuat seperti itu. Nah, pada dasarnya yang target yang ingin dicapai petani itu adalah produktivitas seperti itu tentunya. Nah, produktivitas yang tinggi itu ada pada jagung hibrida. Nah, jadi lebih tinggi Lebih tinggi produktivitas ya? dibanding jagung komposit. Nah, memang dalam hal ini juga karena
lebih tinggi tentunya membutuhkan input juga yang lebih banyak seperti itu. Jadi diikuti deh ya. Berarti mungkin dari dua varietas tersebut ada perbedaan dalam budidaya atau menghasilkannya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan antara bagaimana beda antara jagung hibrida dan jagung komposit ini. Nah, jadi ini ada dua sebenarnya Bu, proses dari segi mananya gitu kan. Apakah kita dari segi pengembangan benih atau kita dari pengembangan seperti itu. Jadi ada dua sisi begitu. Oke, kalau dari benihnya gimana? Kalau dari benihnya sangat berbeda sekali. Jadi untuk menghasilkan jagung hibrida itu sangat harus lebih teliti begitu. Karena di situ ada detaseling yang dimana harus rajin membuang bunga yang tidak dibutuhkan seperti itu. Nah, sementara untuk komposit itu sangat sederhana sekali. Jadi ditanam, kemudian karena dia bersari bebas, jadi sudah terjadi persilangan secara sendiri. Jadi tidak ada perlakuan khusus seperti itu. Baik, itu secara benih Dari benih. Kalau untuk budidayanya sendiri juga berbeda ya Bu ya. Kalau untuk budidayanya secara umum tahapan-tahapan dari mulai penanaman hingga panen itu sama saja. Yang berbeda adalah pada kebutuhan dari pemupukannya. Tentunya hibrida memiliki produktivitas tinggi, dia juga membutuhkan input subsidi yang lebih tinggi dibandingkan dengan komposit. Baik, Ibu tadi sudah menjelaskan tentang perbedaan antara benih hibrida dan benih komposit. Tapi untuk bagaimana cara memilih benih yang berkualitas, Ibu? Karena benih itu kan hal yang penting dalam proses budidaya. Ya, kalau saya bilang itu benih dalam pondasi, karena pondasi itu bukan batu ya, bukan batu, jadi sangat menentukan hasil daripada nanti. Jadi saya menganggapnya benih itu adalah pondasi, tergantung dari bagaimana kita membuat adonan pondasi tadi seperti itu. Nah, penting sekali dalam hal ini kita menentukan bagaimana memilih benih yang berkualitas. Yang pertama yaitu adalah benih jagung, tentunya kita membeli harus yang bersertifikat. Jadi yakin bahwa itu adalah memiliki sertifikat. Kemudian tidak boleh tercampur dengan berbagai kotoran lain. Jadi kebersihannya. Kemudian kadar air, biasanya yang bersertifikat tentunya sudah memenuhi standar kadar air yang sudah ditentukan oleh Balai Sertifikasi Benih. Kemudian benih tersebut padat ya, tidak kopong seperti itu. Dan yang terakhir adalah bentuk, ukuran dan warna itu kita upayakan, kita perhatikan secara visual, kita melihat itu adalah seragam. Di situ tips dalam memilih. Itu berarti tidak ada perbedaan antara memilih jagung hibrida maupun jagung komposit ya Bu ya? Tidak ada. Oke, Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa potensi lahan di Kaltim adalah lahan masam ya Bu. Kalau menurut hasil yang telah diperoleh nih Bu, kira-kira varietas apa yang kira-kira cocok untuk jenis-jenis lahan masam yang ada di Kalimantan Timur ini? Ya, jadi beberapa varietas itu sudah kita uji adaptasikan seperti itu. Nah, misalnya 53, 514, kemudian NK 212, kemudian NASA 29, JH 29, kemudian termasuk juga beberapa komposit itu sebenarnya cukup adaptif. Nah, hanya saja dalam hal ini adaptivitas tadi sangat dipengaruhi dari kondisi tanahnya seperti itu. Namun demikian, kondisi tanah sebagai media tumbuh tanaman itu dengan inovasi teknologi itu dapat kita lakukan perbaikan. Baik, tadi kan Ibu sudah memberikan rekomendasi tentang varietas-varietas yang sudah dikembangkan dan adaptif untuk lahan masam di Kaltim. Juga Ibu menekankan tentang pengelolaan lahan tadi ya Bu ya. Nah, bagaimana sebenarnya pengelolaan lahan masam agar dapat meningkatkan produktivitas jagung sehingga dapat berproduksi sesuai dengan potensi hasilnya? Ya, pada prinsipnya di dalam pengelolaan tanah, lahan masam itu kita menerapkan 3 tempat seperti itu ya.
Jadi tepat dosis, tepat cara dan tepat waktu. Nah, namun demikian kami menambahkan lagi, kami modifikasi dari cara pengelolaan tanaman terpadu untuk budidaya jagung dari Badan Litbang Pertanian. Itu kalian bersifat spesifik lokasi, lahan kita yang masam itu kita berikan tambahan input seperti dengan pemberian pupuk hayati, dan kemudian kita tambahkan amandemen tanah. Misalnya kita berikan tambahan seperti kapur pertanian atau yang sejenisnya seperti itu. Nah, hal ini kita berharap dengan kombinasi berbagai macam jenis pupuk dan ameliorasi tadi itu mampu meningkatkan perbaikan kesuburan tanah baik fisik, kimia dan biologi tanah seperti itu. Baik, menarik sekali pembicaraan kita kali ini ya Bu ya. Mungkin tadi juga Ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana meningkatkan potensi lahan kering tadi ya Bu ya. Mungkin bagaimana sih caranya meningkatkan lahan kering masam itu untuk peningkatan produktivitas jagung tadi terutama ya Bu ya. Ya, jadi dalam hal ini tentunya kita lakukan itu adalah teknologi itu harus memenuhi 3 aspek, yaitu secara teknis bisa diterapkan, secara ekonomis menguntungkan, dan secara sosial tidak bertentangan dengan budaya. Nah, dalam hal ini tentunya kita memodifikasi teknologi-teknologi dari balit-balit yang disesuaikan dengan spesifik lokasi kita dan ketersediaan tentunya modal petani dalam hal ini, sehingga di dalam pemupukan kita membuat rekomendasi dari melalui uji coba tadi, kita mengkombinasikan jenis pupuk. Jadi katakanlah tadi ada pupuk NPK, ada pupuk urea, kemudian kita tambahkan untuk menghidupkan tanah itu dengan pemberian pupuk mikroba, itu misalnya dengan Kaya Bio, dan untuk meningkatkan kondisi tanah yang asam tadi kita berikanlah pembenah tanah seperti itu. Nah, berapa dosisnya? Karena kita dalam melakukan budidaya jagung ini tidak terlalu full dalam hal ini pengolahan tanah, jadi cukuplah dengan TOT, sehingga yang kita beri perlakuan hanya pada bagian-bagian lubang tanah. Nah, untuk itu dosis yang diberikan untuk NPK itu 300 sampai 400 kilo per hektar, kemudian urea 50 sampai 100 kilo, kemudian pupuk mikroba 10 sampai 20 kilo. Nah, sementara untuk pembenah tanah itu tergantung, biasanya karena kita lakukan dengan proses mix sehingga kita sangat membutuhkan sedikit sekali dari rekomendasi yang diberikan. Jadi cukup dengan 10 kilo seperti itu. Teknisnya saja barangkali di lapangan yang agak berbeda dari rekomendasi umum. Nah, disitulah spesifik lokasi yang kita sebut dengan teknologi mix pupuk. Menarik sekali Bu pembicaraan kita tentang lahan tadi ya. Mungkin Bu kita kembali ke benih ya Bu, benih jagung terutama. Jadi bagaimana Bu peran BPTP Kaltim terhadap penyediaan benih jagung tersebut Bu? Ya, sejauh ini BPTP Kaltim telah banyak lakukan pembinaan khususnya pada penangkar jagung seperti itu. Jadi khususnya untuk penangkar jagung hibrida. Karena memang ya itu telah dilakukan di beberapa lokasi Bu. Di mana itu Bu ya? Ya, salah satunya di Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian di Kabupaten Berau juga sebagai sumber sentra kembang jagung di Kalimantan Timur. Baik, berarti kita optimis nih Bu ya untuk IKN pemenuhan kebutuhan pangan di Kaltim ya Bu ya. Insya Allah melalui ketersediaan jagung pipitan. Oke. Jadi bagaimana pendapat Ibu untuk peran kita dalam memenuhi kebutuhan pangan di Kaltim dengan potensi lahan kita terutama untuk jagung? Ya, teknologi sudah tersedia, barangkali perlu dilakukan banyak bimbingan teknis pada lokasi-lokasi sentra seperti itu, dan kita mengenalkan varietas-varietas unggul sekaligus dengan membina para penangkar. Barangkali itu yang karena benih sangat dibutuhkan seperti itu, benih berkualitas, sehingga pengembangan pun pada lahan-lahan yang lahan kering masam itu dapat dioptimalkan seperti itu. Baik. Baik, demikian pembicaraan kita kali ini.
optimis bahwa dengan adanya ibu kota negara baru, kebutuhan pangan kita dapat terpenuhi dengan berbagai inovasi teknologi yang telah kita lakukan, terutama dari sisi perbenihan dan pengelolaan lahannya, Bu ya. Terima kasih Bu Tarbiatul Munawarah. Demikian pembicaraan kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.